Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ladzi bini'matihi tatimu salihat, di mana dengan nikmat-nikmatnya semua kebaikan bisa sempurna. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun dari semua dosa dan kesalahan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan kita dari kejahilian menuju ke Islam yang penuh dengan rahmah, yang penuh dengan hidayah dari Allah, menyelamatkan kita dari kegelapan kufur menuju cahaya iman kepada Allah, dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, para jamaah sekalian, para jamaah yang di Majelis Ta'lim Hijau Daun yang di USA, Kanada, dan para jamaah, ikhwah akhwat, teman-teman sekalian, teman-teman semua yang ikut bergabung dalam kajian ini, baik di channel-channel yang ada ataupun di televisi, para pemirsa televisi, ataupun di para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Ini pertemuan keempat dari kajian kita pada kitab Tauhid, ya, Kitabut Tauhid, alladzi yajibu 'alal 'abd, kewajiban bagi setiap muslim untuk memahaminya. Karena ini adalah konsekuensi dari keislaman. Ya, ini konsekuensi dari keislaman. Ini konsekuensi dari syahadat, dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Ini adalah kewajiban setiap individu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sisi hukum, maka wajib setiap individu untuk mempelajarinya. Ini dalam istilah ilmu fikih namanya fardu ain. Setiap individu wajib untuk mempelajarinya. Kenapa? Itu tadi. Karena ini kewajiban utama dan ini tujuan utama Allah menciptakan manusia, dan ini adalah kunci utama untuk memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kunci utama untuk membuka gerbang pintu kebahagiaan dunia dan gerbang pintu kebahagiaan di akhirat kelak. Para jamaah sekalian, kita masuk di bab yang ketiga. Karena pertemuan pertama pengantar, ya, kemudian masuk di bab 1, 2, dan hari ini kita masuk di bab yang ketiga. Di bab yang ketiga, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa yang merealisasikan tauhid, siapa yang merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid dalam kesehariannya, maka pasti dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya, merealisasikan tauhid, pasti dia masuk surga tanpa hisab. Berarti judul ini ada dua sisi, jamaah. Sisi pertama adalah tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid. Yang kedua, masuk surga tanpa hisab. Nah, bagaimana ini semuanya? Ya, kita coba untuk jelaskan. Naqulu musta'inan billah. Merealisasikan tauhid. Jadi
merealisasikan tauhid, maka hasilnya adalah masuk surga tanpa hisab. Nah, ada dua sisi di sini ya. Merealisasikan tauhid hasilnya adalah masuk surga tanpa hisab. Kita bahas yang ini dulu. Bagaimana caranya merealisasikan tauhid? Gitu ya. Bagaimana caranya merealisasikan tauhid? Oke. Merealisasikan tauhid pertama, nah, kita bikin diagram untuk memudahkan memahaminya. Ya, dengan 3 cara. Ya, dengan 3. Pertama, dengan ilmu. Artinya apa? Mempelajarinya. Artinya mempelajarinya. Mempelajarinya akan terwujud tauhid yang murni. Nah, ini seperti pada surat Muhammad. Ya. Pada surat Muhammad ayat yang ke-90. Surat Muhammad pada ayat yang ke-19, maaf. Ayat yang ke-19. Apa itu bunyinya? Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya tulis di sini sebagai penjelasan saja. Ya, ini untuk penjelasan, nanti saya hapus lagi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, lihat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, perhatikan di sini para jamaah. Sini digunakan kata fa'lam. Fa'lam ini kalau terjemahnya ketahuilah. Ketahuilah. Makna ketahuilah ini apa? Berilmu. Berilmulah. Nah, ya kan? Fahamilah. Fahamilah. Nah, fahamilah. Apa yang kita fahami? La ilaha illallah. Nah, inilah kalimat tauhid. Ya, ini kalimat tauhid. Berarti ayat ini menyuruh kita apa? Berarti ayat ini menyuruh kita apa? Memahami alias berilmu tentang apa? Berilmu tentang tauhid. Nah, jelas ini. Ya, berilmu tentang tauhid. Dimulai dengan kalimat yang cukup jelas di sini. Fa'lam. Ya, fa'lam, berilmulah. Nah, ini. Berilmulah. Berarti apa? Berarti kita untuk mendapatkan tauhid yang benar, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Untuk mendapatkan tauhid yang benar, maka kita harus berilmu dulu, belajar. Mempelajarinya akan terwujud tauhid yang murni. Jadi, ya ayo belajar, duduk di majelis taklim, baca bukunya, belajar sama ustadz, belajar sama seorang ustadz, ya. Maka kita akan memahami apa itu tauhid. Kalau kita memahami apa itu tauhid, berarti kewajiban utama kita kepada Allah itu sudah sekian langkah sudah kita lakukan. Berarti pintu kebahagiaan sudah mulai kita buka. Bahagiaan dunia dan masuk surga tanpa hisab. Ya. Jadi ini bagian pertama. Bagaimana caranya merealisasikan tauhid? Tentu caranya adalah kita belajar. Ya,
belajar kita. Yang kedua, habis berilmu, ya ini yang pertama. Yang kedua, setelah berilmu, maka kita meyakininya, meyakininya. Artinya setelah mempelajarinya harus diyakini. Nah, inilah pentingnya. Setelah belajar baru apa? Pentingnya yakin. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah di surat Shad ayat yang kelima. Surat Shad ayat kelima. Ya. Surat Shad ayat yang kelima. Apa bunyi ayatnya? Kita bacain ayatnya. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, aja'alal alihata, apakah sesembahan-sesembahan yang banyak? Ilah itu kan ma'bud, sesembahan. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu dijadikan menjadi satu sesembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini hal yang enggak mungkin. Ya. Ini hal yang enggak mungkin. Berarti apa? Mereka tidak meyakininya. Padahal mereka tahu, faham, tapi mereka tak meyakini. Dari mereka mana mereka tahu? Ketika Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika Anda bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Jika Anda bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan hujan dari langit? Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka? Mereka akan menjawab, Allah. Seperti kisah Abdul Muttalib ketika berhadapan dengan komandan perang Abraha, komandan perang yang ditunjuk oleh kerajaan Habasyah dan berkuasa di wilayah Yaman, berhadapan dengan Abraha. Di saat Abraha hendak menyerang Ka'bah, yang sering kita sebut dengan istilah apa? Pasukan gajah. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan Ashabul Fil, pasukan gajah. Ketika hendak sampai ke kota Makkah, ke Ka'bah, ya sudah sampai di Makkah, ketika hendak sampai ke Ka'bah, dia beristirahat dulu. Lalu dia mencuri dan merampas ternak-ternak penduduk Makkah. Si Abraha ini. Di antara ternak yang dirampas itu, yang dirampok oleh mereka, ternak onta-onta milik Abdul Muttalib. Kira-kira berjumlah 200 ekor. Abdul Muttalib pun datang menemui Abraha untuk meminta ternak-ternak yang telah diambil oleh Panglima Abraha ini. Panglima Abraha bingung. Kok aneh? Kamu itu egois. Saya ini hendak menyerang Ka'bah. Kenapa engkau hanya memikirkan ternakmu saja? Seharusnya kamu mempertahankan Ka'bah biar tidak saya serang, biar tidak saya hancurkan. Apa jawaban Abdul Muttalib? Adapun onta-onta itu ada pemiliknya, yaitu saya yang memiliki. Untuk itu saya punya kewajiban untuk menjaga dan mengambil kembali hak saya. Adapun Ka'bah itu ada yang punya, yaitu siapa? Zat yang menciptakan Ka'bah, yang ngasih rezeki kepada kita. Ini argumen Abdul Muttalib. Akhirnya ontaknya dikembalikan, Abdul Muttalib pulang, lalu dia berteriak di tengah kota Makkah, pergilah kalian ke lereng-lereng gunung, selamatkan diri kalian ke lereng-lereng gunung, adapun Ka'bah sudah ada yang menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu jamaah, paham sebetulnya, tapi ketika diajak untuk beribadah hanya kepada Allah semata, mereka menolak dan tidak mau. Karena tidak ada keyakinan ini sama sekali. Tidak meyakininya. Ya. Mereka yang rajin beribadah,
minta-minta di kuburan. Mereka sebetulnya tahu la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali kepada Allah. Atau memang sebagian dari mereka nggak paham, nggak ngerti. Bisa jadi mereka nggak paham, nggak punya ilmu. Bisa jadi punya ilmu, tapi mereka tidak sampai pada tingkatan keyakinan. Akhirnya ilmu yang mereka pelajari hanya sebuah fata morgana saja pada akhirnya. Kebahagiaan yang dilihat dari kejauhan yang pada akhirnya itu tak ada. Jadi bagaimana mewujudkan, merealisasikan tauhid? Berilmu. Ini ilmu, ya. Kemudian meyakini ilmu itu i'tiqad. Kemudian yang kelima adalah al-inqiyad, kepatuhan. Kepatuhan. Ya. Kepatuhan, taat, maksudnya kepatuhan. Patuh, akhirnya kita dituntut untuk apa? Tunduk dan taat terhadap hukum itu. Kepatuhan ini disebutkan oleh para ulama ada 3 model. Ya. Pertama, kepatuhan berarti apa? Jauh dari syirik. Ya kan? Syirik ini ada 2 kan? Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, ini yang penting, jauh dari syirik. Ketika kita faham makna tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar, berarti kita harus yakin bahwa semua bentuk ibadah, apapun bentuk ibadahnya, itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Tidak ada makhluk lain yang bisa ditujukan atau diberlakukan ibadah itu kepada dia. Tidak ada. Tapi semua ibadah dengan beragam bentuknya itu harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Yakin? Yakin. Berarti untuk mewujudkan dalam bentuk kepatuhannya bagaimana? Merealisasikan adalah jauhi syirik. Berarti tauhidnya akan sempurna. Jauhi syirik, tauhidnya akan sempurna. Kemudian yang kedua, dijelaskan pula oleh Imam As-Sa'di, jauh dari apa? Bid'ah. Jauhi bid'ah itu. Apa itu bid'ah? Amalan-amalan yang tak berdasar. Tidak ada dasar hukum dari Al-Quran dan tidak ada dasar hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu akan merusak kepatuhan kita kepada Allah. Karena makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah, berarti ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Kalau seseorang meyakini la ilaha illallah, berarti pula dia pasti akan meyakini bahwa hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia beribadah hanya kepada Allah, berarti dia meyakini hukum itu milik Allah, berarti dia akan menjadi hamba yang tunduk patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, dia akan kerjakan. Yang tidak ada dasar dan pijakan dari Al-Quran dan hadis dengan penjelasan dari para ulama salafus saleh, para sahabat, maka itu adalah perkara bid'ah alias ngarang dalam ibadah. Itu akan merusak ketauhidan kita. Kemudian kepatuhan itu terwujud dengan yang ketiga, yaitu apa? Jauh dari maksiat. Jauh dari maksiat. Berarti kesempurnaan tauhid seseorang terlihat dari mana? Terjauhnya dirinya dari berbagai macam maksiat-maksiat itu. Ini adalah orang yang merealisasikan tauhid, jamaah. Ya, ini orang yang benar-benar merealisasikan tauhid. Apa dalil dari ketiga ini? Nah, dalilnya. Nah, kita lihat dalilnya apa? Dalil yang ketiga adalah surat Shafat, ayat surat As-Shafat. As-Shafat. Ayat 35 dan 36. Innahum idza qila lahum innahum kanu
Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang-orang yang kerap kali berbuat syirik tidak bisa merealisasikan tauhid ketika mereka diajak, didakwahi, dinasehati. Untuk apa? Untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tidak ada ibadah yang benar kecuali Allah. Harus kembali berhukum kepada Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Yastakbirun. Mereka menolak. Mereka menolaknya jamaah. Yastakbirun. Wa yaqulun. Dan mereka akan mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita hanya mendengarkan omongan penyair yang gila? Lihat jamaah. Begitulah yang terjadi. Kita menasehati orang-orang yang suka minta-minta ke kuburan, meyakini benda-benda ini keramat, ini benda ini memiliki power, memiliki kekuatan, kita jaga, bisa make ini terjaga dari kejahatan, bisa mendatangkan kebaikan. Kita nasihati mereka, kita katakan ini syirik Pak, ini menyekutukan Allah, tidak boleh. Mereka jawab apa? Wah, ini tidak menghargai para wali. Ini yang dikubur, ini para wali ini. Anda nggak menghargai wali. Ini Pak benda keramat. Wah, Anda tidak mengerti nilai dari sebuah mistik dan sebagainya. Apalah bahasa mereka. Lihat mereka. Ya, kesombongan. Ya, inilah. Makanya merealisasikan tauhid. Bagaimana caranya? Ayo belajar. Terus belajar tauhid. Malas belajar berarti kita tidak bisa merealisasikan ini. Berarti ini nggak bisa hasilnya kan. Merealisasikan tauhid caranya ilmu. Ya belajar. Ilmu akan lahir yakin. Dari ilmu akan lahirlah namanya yakin. Ya, keyakinan dalam hati tertanam yakin. Dari keyakinan akan melahirkan apa? Kepatuhan. Nah, semua ini melahirkan apa? Semua ini kebalik ya. Semua ini melahirkan apa jamaah? Semua ini melahirkan apa? Melahirkan iman. Iman, kesempurnaan iman. Melahirkan apa? Kesempurnaan. Saya hapus dulu Sebentar. Semua itu, yaitu mulai dari ilmu yang lahir yakin, yang lahir kepatuhan, akan lahir sebuah apa? Kesempurnaan iman. Nah, inilah lahirnya akhirnya. Ya, jadi merealisasikan tauhid, saya ulangi lagi. Bagaimana caranya? Belajar. Belajar lahir yakin dalam hati. Harus yakin dalam hati melahirkan kepatuhan. Apa bentuk kepatuhannya? Jauhi syirik, jauhi bid'ah, jauhi maksiat. Maka hasil endingnya, goalnya adalah kesempurnaan iman. Kalau ini sudah terwujud, maka baru kita masuk ke sini jamaah. Kalau semua itu terwujud, lahirlah apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu apa itu? Lahirlah apa yang disebut oleh penulis, masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Ini hasilnya. Ya, hasilnya adalah masuk surga tanpa hisab. Coba lihat di sini. Menarik lagi ini jamaah. Di sini penulis rahimahullah mengatakan masuk surga tanpa hisab. Ya. Berarti orang masuk surga itu ada berapa macam? Nah, ini jamaah. Jadi kita akan bikin pembahasan di sini. Masuk surga.
masuk surga. Ya. Ini pasti harapan dan keinginan setiap orang Muslim. Masuk surga. Pertama, ada yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Hisab itu apa sih? Hisab itu nggak pakai ditanya-tanya dulu. Tanpa ada perhitungan apapun. Tanpa ada perhitungan apapun. Tanpa ada lewat proses proses perhitungan sama sekali, proses audit, ya nggak diaudit, nggak dievaluasi lagi, nggak dinilai lagi, nggak diteliti lagi, tidak melakukan apa-apa. Berarti kalau masuk surga tanpa hisab, bahasa simpelnya apa? Nyelonong jamaah. Apa? Bahasa simpelnya langsung nyelonong dia. Masuk surga tanpa hisab artinya apa? Langsung dia. Sudah nggak pakai proses apa-apa lagi, masuk surga langsung aja. Yang kedua, masuk surga, ya dia masuk surga dengan hisab ringan. Masuk surga dengan hisab ringan. Nah, ini yang disebut di surat apa? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Surat apa? Surat Al-Lail. Nih, surat Al-Lail. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu apa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Lihat, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ya, mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan, iya. Hisab yang ringan itu apa? Hisab yang ringan ini artinya adalah al-ardu. Al-ardu. Al-ard itu apa? Ditunjukin aja. Ditunjukkan aja. Ditunjukkan aja. Di hadapan Allah nunjukin aja. Ini loh amal kamu. Apa yang ditunjukin? Di dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Sahih Muslim, yang ditunjukkan adalah apa itu? Dosa-dosa kecilnya saja. Ini dosa-dosa kecilmu. Dosa besarnya sudah diampuni sama Allah. Ringan kan? Ringan. Contoh gini. Saya kasih contoh. Ibu-ibu terima rapot anak-anak. Ya. Dulu ya kan terima rapot anak-anak dipanggil satu-satu sama apa? Wali kelas. Ibu dari siswa fulan datang. Ya Bu. Yang lain kan nunggu. Baru dipanggil. Tiba-tiba ibu yang baru dipanggil ini udah langsung selesai. Pergi. Yang lain bilang, cepat amat ya ibu itu ya. Dengan, oh ibu dari ini dipanggil lagi. Ibu yang kedua ini, nunggu yang lain lama sekali. Aduh kok lama banget ya. Ini ngapain aja ini ibu? Lama ditunggu 15 menit, 20 menit, setengah jam lama. Loh kenapa ibu yang pertama tadi cepat? Kok ini lama? Ibu yang pertama tadi wali kelasnya nunjukin, Bu, nilai anak ibu baik-baik. Memang sih dia melakukan ini. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa ibu. Tolong dipertahankan nilainya ya. Makasih ibu. Langsung. Kenapa? Karena taqulat mawazinu, amal solehnya lebih banyak dia. Amal solehnya lebih banyak, ketaatannya banyak, dosanya ada, tapi amal solehnya dia lebih banyak, sehingga kesalahannya langsung dimaafkan sama Allah. Udahlah, selesai deh, cepat. Ini hisaban yasira, dengan hisab yang ringan.
Masuk surga. Loh iyalah pasti. Nah, yang ketiga ini runyam Ibu jamaah dengan hisab berat. Dengan hisab berat. Hisab berat itu apa? Oh, ya di apa absen satu-satu. Wah, wuduknya bener nggak? Waduh, wuduknya ini begini, begini, begini. Diaudit itu satu dari hulu ke hilir. Sholatnya gimana? Sholat wajibnya. Gimana zakatnya, puasanya ini. Satu-satu. Latus alunna yauma idzin anin naim. Itu air putih yang dia minum dari halal apa enggak? Itu dulu pernah punya rumah. Wah itu punya rumah bagus itu di Los Angeles. Oh, punya rumah keren di sini. Punya rumah keren di Wonosobo umpamanya. Diteliti itu satu demi satu istiqsaan kafian. Ya, diteliti, dikupas ya satu demi satu amal-amalnya. Panjang dong, panjang. Ya, ini yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang manukish udzib. Siapa yang dihisab satu demi satu. Nah, ini ya, siapa yang dihisab satu demi satu, munakasha satu demi satu, udzib pasti diazab. Berarti ini gimana? Ini masuk neraka. Kok bisa? Ya, karena dia yang posisi ini berarti fa'amma man khaffat mawazinu, berarti timbangannya ringan, ketaatannya dikit, dosanya yang seabrek. Dosanya yang banyak jemaah. Terus habis masuk neraka, dia baru masuk surga. Nah ini berarti apa? Masuk neraka dulu dia. Ya. Kalau ini langsung. Tapi kalau ini surat Al-Lail, Al-Ard ditunjukin aja. Ya, ini ditunjukin. Al-Ardu dia hanya ditunjukkan aja. Ya, dia ditunjukkan aja. Nih loh. Ya kamu udah, ya udah ini saya maafin, udah sana masuk surga. Ya. Tunjukin doang. Nih, ini dosamu. Dah, sana masuk surga. Saya sudah maafkan. Seperti beberapa hadis yang sahih. Ya, ini saya ringkas. Ya, udah langsung sana. Kalau yang ini, tar dulu, sini. Wuduknya mana, ini yang mana, ini mana, ini mana, ini mana. Wah, satu. Kenapa? Maksiatnya banyak masalahnya. Berarti yang ini dia azab. Nah, yang masuk di dalam ranah ini yang mana? Nah, ini. Ini jamaah, tanpa hisab masuk surga nyelonong. Nyelonong. Udah suruh nyelonong aja dia nanti. Dari mahsyar, kemudian ke mizan, timbangan, habis timbangan mampir ke telaga Rasulullah SAW, masuk langsung nyelonong ke telaganya Rasulullah SAW, duduk di situ bersama Rasulullah SAW, kemudian habis itu selesai lewat jembatan yang berada di atas neraka jahanam, langsung jalan cepat, lari dia di situ, lari itu sudah, lari lewat jembatan, sudah masuk surga. Langsung hisab enteng dia. Kenapa kok bisa semudah ini? Kembali ke sini kita. Ini masalahnya jemaah. Merealisasikan tauhid. Seberapa besar kita belajar tauhid? Ya, seberapa besar kita belajar ini? Seberapa besar? Ini akan berpengaruh pada keyakinan kita, iman kita. Nih keyakinan kita. Keyakinan kita akan semakin berpengaruh pada tingkat kepatuhan kita kepada Allah. Apa bentuk kepatuhannya? Tidak berani berbuat syirik.
tidak berani berbuat bid'ah, dan dia akan jauh dari semua maksiat. Lahirlah kesempurnaan iman seorang hamba, lalu hasilnya masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk kelompok yang ini, jamaah. Ya. Silahkan yang pemirsa televisi, pemirsa yang di channel, yang di media-media yang bisa menyaksikan catatan, silahkan dicatat. Ya. Ya, silakan dicatat. Ya, makanya babnya itu kan ada dua sisi. Ya, merealisasikan tauhid, masuk surga tanpa hisab. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di konsep ini, apakah boleh kita mengatakan siapa yang merealisasikan tauhid, insya Allah dia masuk surga tanpa hisab? Ada kata-kata insya Allah, boleh nggak? Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ketika menjelaskan bab ini, beliau bilang tidak boleh mengucapkan insya Allah. Jika Allah kehendaki, nggak boleh. Terus apa? Katakan pasti masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Janji Allah dan Rasulullah SAW. Terus gimana dong? Ya, katakan siapa yang merealisasikan tauhid, siapa yang memurnikan tauhid, pasti masuk surga tanpa hisab. Caranya gimana ya? Nah ini caranya tadi, penjelasannya ya. Silahkan di copy atau silahkan di screenshot yang di layarnya. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada dalil-dalil yang disajikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi bab ini sebetulnya, bab 3 ini apa sih? Bab 3 ini bicara tentang keutamaan tauhid berarti. Jadi berarti bab 3 ini bicara tentang keutamaan tauhid. Berarti orang yang bertauhid, orang yang merealisasikan tauhid, pasti dia akan masuk surga. Lalu kaitannya dengan bab yang kedua apa? Bukankah yang kedua juga tentang keutamaan tauhid? Ya. Tapi coba lihat di bab yang kedua kemarin kalimat dan redaksinya. Bab 2, keutamaan tauhid dan ampunan atas dosa-dosa. Berarti yang kekufuran mau pindah menuju dunia yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa transisi. Bisa jadi di masa-masa ini masih proses meninggalkan semuanya. Mau ninggalin maksiat-maksiat. Nah, tapi di situ dia sudah mulai belajar, sudah mulai bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, dia berdoa, meminta, apapun hanya ditujukan kepada Allah, dia bersandar, berserah diri pada semua yang ada pada dirinya di dunia, diserahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berbuat, melakukan, mencari, berusaha, semua dengan diiringi doa, lalu hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada kemaksiatan yang dia lakukan. Disinilah dosa-dosa dia akan sedikit demi sedikit dia terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelan-pelan diampuni seiring dengan dia mencoba dan berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam ketauhidan dia kepada Allah. Lalu masuk pada level yang berikutnya.
Dia masuk pada level apa? Benar-benar dia merealisasikan tauhid ini. Utuh dia kembali kepada Allah. Dia jauhi syirik, dia jauhi bid'ah, dia jauhi kemaksiatan. Utuh menghadap Allah dengan penuh ketaatan. Maka disinilah akan masuk satu level yang luar biasa. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya, oke. Kita lihat pada dalil pertama yang disajikan oleh penulis di sini, yaitu surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat 120. Nah, coba lihat di sini. Ini profil orang yang sudah sukses melakukan konsep ini. Jadi ini adalah profilnya. Seseorang itu kan, setiap jiwa dari kita ini butuh yang namanya profil. Seperti apa profilnya? Nah, kalau ada contoh profilnya, kita termotivasi untuk melakukan itu semuanya. Kalau ada profilnya, kita termotivasi untuk melakukan itu. Contoh, siapa? Biasanya, mau usaha dagang, wah dikasih profilnya. Ini loh si fulan yang udah sukses dalam melakukan bisnis ini, begini. Akhirnya si pemula-pemula ini termotivasi untuk melakukan itu. Siapa profil orang yang sukses dalam merealisasikan konsep Al-Quran dan konsep Rasulullah SAW ini? Diceritakan di surat An-Nahl ayat 120 sosok Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim. Nah, berarti profilnya Nabi Ibrahim nih ya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang ummah. Ummah ini artinya panutan. Ya, panutan, suri tauladan, guru, ya, sosok yang mengajarkan kebaikan. Qanitan lillah, yang rajin, selalu rajin beribadah kepada Allah. Hanifa, bersih, suci dengan tauhid. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Lihat, inilah sosoknya. Sosok mereka yang sudah merealisasikan tauhid. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mengajak umatnya untuk kembali kepada tauhid. Walaupun resikonya apa? Beliau disiksa, dibakar. Beliau harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di satu lembah yang sangat tandus, untuk menjaga keselamatan mereka, untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah yang nyuruh, ini ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan, lihat, la ilaha illallah, ini tadi kepatuhan, ketaatan dia kepada Allah. Dakwah tauhid, walaupun dengan berbagai macam resiko yang harus dia terima, dia akan serahkan semuanya hanya kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menolong saya, dan cukuplah Allah sebagai tempat kembali. Inilah Nabi Ibrahim, ummah panutan, pengajar kebaikan, penunjuk jalan menuju surga tanpa hisab. Ini sifat yang pertama yang Allah sebutkan pada diri Nabi Ibrahim. Ummah, sosok yang patut ditiru, suri tauladan, panutan. Yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai tauhid yang luar biasa. Yang kedua, qanitan lillah. Nabi Ibrahim adalah qanit. Qanit itu rajin ibadah. Menunjukkan ketaatan dia kepada Allah. Ya. Menunjukkan ketaatan dia kepada Allah. Yang ketiga, sifat Nabi Ibrahim hanif, suci, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, walam yaku minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik. Lihat ini, suri tauladan yang baik. Ya. Kemudian apa itu? Rajin ibadah kepada Allah, bertauhid, dan tidak berbuat syirik. Pada ayat yang selanjutnya, syakiran li'an'umih, yang kelima, beliau adalah sosok yang sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, yang sangat banyak, yang tidak bisa dihitung.
bersyukur dengan hati, meyakini bahwa semua nikmat itu dari Allah, bersyukur dengan lisan yang rajin berzikir, bersyukur dengan perbuatan yaitu bertauhid, tidak berbuat syirik, dan rajin melakukan ibadah ketaatan kepada Allah. Syakiran li an'ami. 5 hal ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Coba kesimpulan yang di papan tadi kita sebutkan. Apa itu kepatuhan? Ya, subhanallah. Lihat, yang di papan tadi kita jelaskan apa? Kepatuhan. Ya. Apa kepatuhan tadi itu? Jauh dari syirik. Lihat, Hanif, beliau suci, jauh dari syirik. Ya. Jauh dari syirik berarti dia seorang yang bertauhid, Hanif, ya, bertauhid, jauh dari syirik, ya. Kemudian apa? Taat kepada Allah. Makanya di sini disebutkan jauh dari maksiat, jauh dari syirik, jauh dari bid'ah. Inilah komponennya. Dijabarkan di surat An-Nahl ayat 120, 121, 122. Jadinya apa? Panutan akhirnya. Jadi panutan. Contoh mereka yang mengamalkan tauhid. Apa terlihat dari mana? Ibadahnya luar biasa. Jauh dari maksiat dan dia mengamalkan wahyu, tidak berbuat bid'ah. Kemudian yang ketiga, Hanif, suci, bertauhid. Yang keempat, tidak berbuat syirik. Dan inilah bentuk dari syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Apa yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim adalah 1, ijtabahu. Akhirnya Allah pilih dia menjadi hamba yang masuk surga tanpa hisab. Hambanya yang dikasihi dan disayang, Al-Khalil. Kemudian, hadahu ila siratim mustaqim. Dikasih hidayah menuju jalan yang lurus. Kemudian wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami kasih di dunia ini nama beliau yang sangat baik. Namanya dikenang sepanjang masa, sepanjang abad sampai hari kiamat nanti. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Lihat, kami lapangkan dadamu, kami hapus dosa-dosamu yang jadi beban selama ini. Kami angkat namamu setinggi-tingginya. Kalau nama kita ingin dikenang oleh Allah, dikenal oleh Allah, dikenal oleh para malaikat. Dan manusia pun akan mengambil contoh dan suri tauladan. Dikenang itu artinya apa? Orang lain akan mengambil contoh dan mengambil suri tauladan pada dirinya. Luar biasa ya. Dipilih menjadi kekasih Allah. Dikasih hidayah, namanya selalu dikenang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Di akhirat termasuk orang-orang yang soleh masuk surga. Allahu Akbar. Ini faedah contoh mereka yang mengamalkan ini. Kemudian dalil yang kedua adalah surat Al-Mu'minun ayat 59. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu siapa? Yaitu mereka yang tak pernah berbuat syirik. Berarti apa? Ini yang dibawa tadi. Ya, coba lihat di papan tulis tadi. Akhirnya apa? Kesempurnaan iman. Jadi coba yang dibawa tadi. Nah, yang kita warnain biru, kesempurnaan iman. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah berbuat syirik kepada Rabb-Nya. Allah menghapus pada diri orang-orang beriman ini adalah syirik. Mereka benar-benar menunjukkan kepatuhannya kepada Allah dengan cara bertauhid, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar menjauhkan diri mereka dari berbagai macam bentuk kemusyrikan yang pada akhirnya Allah sebut mereka sebagai orang-orang yang beriman yang seutuhnya. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya adalah hadits Husain bin Abdurrahman.
Saat itu beliau mengatakan, saya saat itu bersama dengan Sa'id bin Jubair rahimahumullah ta'ala. Faqal ayyukum ra'al kawkaba alladhin qaddal barihah. Siapa yang semalam melihat bintang yang hendak jatuh semalaman? Jadi siapa yang lihat bintang yang bagus semalam? Qultu, saya yang ngelihat. Thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakin ludiqtu. Tapi ingat, saya semalam itu bangun bukan karena sholat loh ya. Saya bangun karena kaki saya disengat binatang berbisa. Lihat. Qala fama sana'at. Lalu dia berkata, apa yang kamu lakukan ketika kamu tahu bahwa Anda digigit binatang berbisa? Saya mengatakan, irtaqaitu, saya melakukan ruqyah mandiri. Saya ruqyah mandiri. Qal fama hamalaka ala dzalik. Kenapa kamu melakukan itu? Saya menjawab, haditsun haddatsnahu Sya'bi. Ada hadis yang disampaikan oleh Imam Sya'bi kepada saya. Apa yang disampaikan oleh Imam Sya'bi kepadamu? Qultu, yaitu hadis Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu taala anhu. Jadi ini dialog antar tabi'in. Apa itu? Yaitu la ruqya illa min ainin aw huma. Tidak boleh ruqya kecuali berkaitan dengan mata dan huma, yaitu karena berbisa. Apa kaitannya hadis ini? Ya ini cerita dialog bahwa ada yang nanya, semalam ada bintang yang luar biasa. Siapa yang ngelihat ya? Ini nggak ada yang ngelihat, ini tidur semalam. Tiba-tiba ada yang mengatakan saya yang ngelihat. Nah kalau ada yang ngomong dia yang ngelihat, berarti kan orang lain punya pikiran apa? Wah ini sepanjang malam bangun nih. Ini orang soleh, ini hebat, ini tahajud nih. Nah daripada orang membuat penilaian positif sama dia cut lebih dulu. Apa itu? Saya semalam bangun bukan karena sholat, tapi kaki saya kena sengat kalajengking. Sengat binatang berbisa, kata dia. Inilah para ulama salaf. Apa itu? Mereka tak mau dinilai baik oleh orang. Mereka ingin menutupi kebaikannya di hadapan orang lain. Kenapa? Untuk menjaga keikhlasannya. Subhanallah. Kalau kita kan enggak. Pulang haji langsung apa? Haji fulan. Wah kartu nama diganti. Gimana Pak? Ya Alhamdulillah deh. Setiap hari saya sudah rajin loh 1 juz. Ya sholat malam sih Alhamdulillah Pak. Masuk cerita. Ini bahaya ini. Ini bisa jadi apa? Tongpes, ini kantong kempes. Artinya apa? Artinya pahalanya akan bocor. Kayak bawa ember yang bawahnya bolong. Dia capek ngisi, akhirnya airnya tumpah ke bawah, pahalanya nggak ada. Kenapa? Ceritain sama dia. Lihat para sahabat, saya semalam bukan sholat. Kesengat binatang bisa. Agar orang nggak menilai bahwa dia orang soleh. Kalau kita biarin aja. Gitu. Jadi ingin tampil tampang bahwa dia orang soleh. Ya, para ulama tidak. Tawadhu, inilah nilai sebuah tawadhu. Ya, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang punya sifat tawadhu seperti ini, Allah akan angkat derajat dia setinggi-tingginya. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya melakukan ruqyah mandiri. Saya bacain beberapa ayat. Ruqyah itu membacain beberapa ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dasarnya apa? Lah inilah para ulama dahulu. Kalau berbuat apa-apa mesti nanya dalilnya. Dalilnya apa? Dalilnya saya mendengar hadis dari Sya'bi. Sya'bi yang ngasih tahu kepada saya bahwa Sya'bi mendengar hadis dari Buraidah bin Husayb, yaitu sahabat. Sahabat mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah namanya jalur-jalur periwayatan. Begitulah para ulama. Ketika berbuat, nanya dulu dalilnya. Ya, nanya dulu dalilnya. Apa dalilnya ini? Kalau kita enggak, sudahlah yang penting kan baik. Ketika ditanya dalilnya apa? Kamu ini bawel dikit-dikit dalil. Sudahlah, jangan sok. Nah, ya repot. Nggak bisa. Semua ibadah yang kita lakukan harus berpijak pada dalil. Jika tidak, nah itu tadi bid'ah. Kalau bid'ah berarti kita belum merealisasikan tauhid dengan baik. Ya. Lalu apa? Illa ruqya illa min ainin aw huma. Tidak boleh ruqya kecuali karena ain hasad.
Ya, karena hasad, kemudian karena disengat binatang berbisa. Jadi kalau ada orang hasad, pasti akan berdampak buruk sama objeknya. Si A hasad sama si B. Si B ini bisa sakit, bisa menderita. Bagaimana cara menyembuhkannya? Ada dua. Siapa yang hasad sama dia? Oh, fulan yang hasad sama dia. Dia disuruh mandi, disuruh wudhu. Bekas air wudhunya dia ditampung. Lalu diberikan kepada orang yang jadi korban mata. Korban hasad kedengkian dia. Nanti akan sembuh. Apa dasarnya? Ini Nabi yang nyuruh Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Atau cara yang kedua adalah ruqyah, dibacain ayat-ayat Al-Quran kepada si B ini tadi agar sembuh dari kena korban hasad. Jadi bahaya ya, iya bahaya. Atau kena binatang berbisa, dia bisa mengobati dengan memegang pada bagian yang terkena sengatan, kemudian membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran dengan iman. Artinya apa? Ini contoh orang yang merealisasikan tauhid, hanya menyerahkan semua sama Allah dan dia melakukan apa yang dibolehkan dalam syariat Islam, tapi tawakal hasbunallah, hasilnya diserahkan semua sama Allah. Inilah contoh tauhid. Berusaha tapi hasilnya dia serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang. Sembuh alhamdulillah, belum sembuh yakin akan sembuh, semua akan diserahkan sama Allah. Hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Subhanallah. Ya. Jadi inilah waktunya sudah habis ya. Udah jam 9 ini. Kita buka tanya jawab ya. Silakan kita buka tanya jawab dulu untuk majelis yang di majelis taklim yang di Hijau Daun ya, karena memang hari ini majelisnya mereka yang di Hijau Daun. Nanti setelah itu kalau nggak ada pertanyaan dari mereka, kita masuk ke pertanyaan dari yang lainnya ya. Silahkan. Alhamdulillah. Baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya langsung, boleh di-unmute, silakan, Kak Nuri. Ya. Nanti apa? Tapi setelah masuk jadi seorang muslim, mohon maaf Ibu. Mohon maaf agak terputus suara Ibu tadi. Bisa diulangi Ibu pertanyaannya. Iya Ustadz, bagaimana jika ada orang yang lahirnya itu non muslim, terus pindah jadi muslim, terus selama jadi muslim awal-awal itu di masa mudanya tidak menjalankan agamanya secara benar gitu Ustadz. Lalu setelah mulai umur gitu Ustadz, mulai belajar agama dengan baik gitu. Selama masih mudanya dulu itu mungkin pernah melakukan dosa syirik yang diketahui atau yang tidak diketahui gitu Ustadz. Apakah masih bisa masuk dalam, jika orang itu bertobat, apakah masih bisa termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan yang luar biasa ini Ibu, hebat sekali. Saya teringat saat Khalid bin Walid masuk Islam. Teringat Amr bin As saat masuk Islam. Kita tahu sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid ini sosok orang yang sangat benci sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sebelumnya mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah sosok al-amin yang terpercaya. Mereka percaya, mereka akui itu. Tapi setelah dakwah tauhid muncul, jadi benci. Berarti kebenciannya itu sebabnya dari mana? Karena munculnya dakwah tauhid, lahir kebencian akhirnya di situ. Keinginan untuk membunuh Rasulullah SAW itu begitu dahsyatnya. Begitu pula Amr bin As sampai ngejar-ngejar itu, ingin menghabisi Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi yang terjadi setelah masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat barengan itu dua sahabat ini.
Dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, tolong doain kita kepada Allah agar Allah menghapus semua kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Islam itu menghapus semua kesalahan Anda. Subhanallah. Begitu pula sahabat cerita sahabat-sahabat yang lain. Jadi kalau dulunya ini orang non-muslim, lalu masuk Islam, dengan tulus ikhlas dia masuk Islam, maka masuk Islamnya dia ini menghapus kekufuran-kekufuran dia yang sebelumnya. Dihapus semua, dimaafkan sama Allah. Kemudian setelah dalam Islam, malah dia berbuat maksiat. Berapa tahun dia maksiat. Tapi setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika taubatnya ini taubat yang nasuh, taubat yang tulus, ya, tulus taubatnya dia, maka at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Rumusnya dari Rasulullah SAW adalah orang yang taubat itu seperti orang yang nggak punya dosa, Ibu. Terjadi pemutihan, ya, dibersihkan semua dosanya. Seasal taubatnya benar. Ya. Untuk itu, agar menjaga konsistensi dari taubat dia biar tetap utuh, dia tetap menjadi hamba Allah yang bersih, dosa dia yang lalu diampuni, maka ini tadi langkah yang ketiga tadi ini. Belajarlah terus, ya. Ilmu yang kita pelajari harus melahirkan sebuah keyakinan, yaitu iman. Iman harus melahirkan sebuah kepatuhan. Agar goalsnya adalah apa? Kesempurnaan iman. Ya, yabna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Rasulullah SAW Allah berfirman dalam hadits qudsi, wahai anak Adam, andai dosamu itu sudah nggak muat ini bumi, dosamu itu sudah sampai ke atap sana, dosamu sudah sampai ke langit sana, lalu engkau menghadap diriku dengan taubat dan istighfar, saya akan ampuni semua dosamu dan saya nggak akan peduli lagi berapa besar dosamu itu. Allah akan ampuni. Syaratnya satu, jangan menyekutukan Allah. Ya, jangan berbuat bid'ah, semua akan jadi pepesan kosong dan berbahaya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Ya Ustaz, di sini ada yang sudah punya pertanyaan. Sebenarnya dari pertanyaan halakah yang sebelumnya, Oh iya, tapi terpending, bisa Anda bacakan? silakan. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada Waalaikumsalam ilustrasi warahmatullah. sedikit tentang permasalahan yang dihadapi. Seorang wanita menikah, punya anak, kemudian ternyata dari sekian waktu berubah sikap setelah dia membicarakan suaminya di mobil dengan sahabatnya. Dan sepertinya si supir saat itu mendengar apa pembicaraannya, komplain dari sang istri. Tidak lama setelah itu, si suami sakit dan untuk beberapa bulan kemudian meninggal dunia. Kemudian si wanita ini berubah sikap. Tidak berapa lama si supir ini ingin menikahi si wanita yang sudah menjanda ini. Tetapi sikapnya sudah berubah total 100%. Yang semula baik, generous, menjadi aneh dan tidak mau mendekat dengan keluarga, termasuk dengan ayah ibu dan keluarganya. Mereka sekarang pernikahannya sudah bertahun-tahun, tetapi ibu si wanita ini masih tidak rela karena yang semula mereka punya usaha dan mengopeni keluarganya, ternyata si anak perempuan ini menjauh dengan suami yang tadinya supirnya dan anak-anaknya juga jadi jauh. Orang sekitar rumah menyangka si wanita ini yang sudah menjanda diguna-gunai oleh si supir ini. Tetapi sampai sekarang masih kondisinya seperti itu.
apakah yang bisa si orang tua atau ibu atau kakaknya ini lakukan? Karena ini sudah berlarut, sudah lama sekitar 4-6 tahun, dan sikapnya makin menjauh dan menjauh. Yang semula juga mereka kaya raya, karena semula dia dan suaminya rahimahullah punya usaha. Dan akhirnya sekarang usahanya entah kemana, dan semua ditangani oleh supirnya ini. Semoga Ustadz bisa memberikan pencerahan agar orang tua dari si perempuan ini bisa lebih tenang. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Ini kok jadi cerita pendek ya, cerpen. Jadi kayak apa namanya, jadi sebuah film lepas, subhanallah ya. Bagaimana jawabannya? Pertama, apakah bisa dibuktikan bahwa suami yang sekarang, yang notabene dulu adalah supirnya dia, mengguna-gunanya dia, melakukan guna-guna, apakah itu bisa dibuktikan? Atau memang, atau yang kedua, perubahan yang terjadi itu murni karena si perempuannya ini. Ya, bukan karena faktor guna-guna. Nah, dua hal ini yang harus ditelaah kembali. Ya, apakah memang diguna-guna atau tidak? Ya. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua, atau memang si perempuannya ini memang yang berubah sendiri, berubah sikapnya dia, memang dari dulu dia suka sama supirnya, tidak menutup kemungkinan. Ya. Anggap kalau memang ini diguna-guna oleh si supirnya, ya maka harus dilakukan yang namanya ruqyah. Ya, ruqyah syar'i. Kalau memang terwujud dan terlihat bisa dibuktikan bahwa itu diguna-guna. Berarti ini kategorinya apa? Sihir. Ya, sihir apa? Yang kita sebut dengan istilah sihir mahabbah atau orang kita bilang pelet. Ya, caranya gimana? Di ruqyah. Ya, di ruqyah cari ustadz yang biasa melakukan ruqyah itu. Ya, kalau saya nggak bisa, yang minta siapa? Keluarganya. Kalau keluarga yang mencari, insya Allah dibolehkan. Tapi kalau yang bersangkutan itu tidak boleh. Jadi keluarganya, orang tuanya, kakaknya, adiknya bisa mencarikan seorang ustadz yang mampu meruqyah dan menghilangkan sihir-sihir yang ada dalam tubuhnya dia. Bisa itu dilakukan dan insya Allah dengan mudah akan dihilangkan. Ya pasti, bukan insya Allah ya, pasti akan hilang ketika kita itu tadi bertauhid kembali dan meyakini bahwa semua yang terjadi ini karena Allah, dan Allah lah yang bisa, hanya Allah lah yang bisa menolong dan menyelamatkan setiap hambanya dari berbagai macam keburukan. Ya, ya. Kalau memang itu bukan sihir, ya berarti si wanitanya ini yang harus dinasehati kembali dan didudukkan untuk dinasehati dia, dikembalikan ke jalan yang lurus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, silakan Bu. Teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan langsung? Boleh di-unmute. Sembari menunggu ada titipan pertanyaan nih Ustaz yang masuk ke WhatsApp grup kami, boleh dibacakan? Ya, silakan. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ana pernah mendengar kalau kita jangan pernah meminta diruqyah. Apakah benar seperti itu Ustaz? Apakah dengan meminta diruqyah jatuh dalam syirik kecil? Jazakallahu khairan. Gimana coba diulangi Bu? Pertanyaannya, beliau ini pernah mendengar kalau kita itu jangan pernah meminta diruqyah Ustaz. Oh, ya. Seperti itu. Ya. Kalau benar, apakah jatuh dalam syirik kecil? Jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah. Meminta diruqyah itu memang tidak boleh. Sebetulnya itu ada dalam dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab ini. Cuman
Dalil hadisnya panjang dan waktu kita terbatas kan. Di situ ada dalil di mana Rasulullah SAW mengatakan siapa orang yang masuk surga tanpa dihisab itu. Humul ladina la yastarqun wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa orang yang masuk surga tanpa hisab? Adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan kai, pengobatan dengan melalui besi panas. Wala yatatayyarun, tidak bersikap pesimis atas apa yang terjadi dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ya, dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, tidak memiliki penilaian negatif. Dan mereka hanya berserah diri sama Allah saja, bertauhid. Jadi yang pertama, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Contoh, si A merasa dirinya disihir. Lalu si A yang merasa dirinya disihir datang ke seorang Ustadz B. Ustadz, saya disihir orang. Ustadz, tolong diruqyah saya. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Terus yang boleh yang mana? Si A kena sihir. Dia punya saudara B. Si B lalu datang ke Ustadz C. Ustadz, saya punya saudara. Saya punya teman. Dia lagi disihir Ustadz. Ustadz bisa minta tolong, Ustadz bisa bantu dia untuk meruqyah. Nah, ini boleh. Karena yang meminta bukan korban si A, tapi yang meminta adalah si B. Boleh ibu yang ini. Ya, bedakan dua kasus ini. Nah, itu yang dimaksud. Layak tawun, dia tidak melakukan pengobatan dengan kai yang kedua. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Dan tidak bersikap pesimis dengan apa yang dia lihat atau yang dia dengar. Contoh, ngelihat kucing ditabrak, waduh sial nih gue hari ini. Nah, itu tidak boleh itu punya pikiran begitu. Wah ada ini, wah jadi balak nih. Wah ini ngelihat rumahnya ada apa? Waduh ini ada apa ini rumah saya ini. Ngelihat ini, jadi pikiran-pikiran negatif ketika dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau meraba sesuatu, dia punya pikiran-pikiran negatif atau punya pikiran-pikiran positif dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia raba itu semua. Ini tidak menunjukkan bahwa dia orang yang merealisasikan tauhid ini tadi. Terus yang gimana orang merealisasikan tauhid? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia serahkan semuanya, tapi dia sambil melakukan usaha dan ikhtiar sebab. Ya, melakukan sebab. Karena para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita ini dianjurkan untuk melakukan sebab. Ada hukum sebab akibat. Ya, Ahlussunnah mengatakan ada hukum sebab akibat, ya, yaitu apa? Kita melakukan sebab sambil kita berdoa kepada Allah, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini ada koreksi dari jamaah tentang ayat tadi mana? Coba tunjukin dengan hisab ringan tadi ya. Hisab yang ringan tadi, ada koreksi dari jamaah, Masya Allah. Ini terima kasih banyak ini ya. Suratnya di surat Fasaufa yuhasabu hisaban yasiran. Bukan di surat Al-Lail ya. Ternyata ya benar, itu di surat Al-Insyiqaq ayat 8. Ya, yang ini. Yang ini salah. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Ini surat Al-Insyiqaq ayat 8. Ya. Ya. Jazakallahu khairan atas koreksinya. Ya, pertanyaan yang lain silahkan. Ini terkait dengan tauhid yang Ustaz sampaikan barusan. Sudah disampaikan Ustaz? Maksudnya? Terkait dengan penjelasan Ustaz tadi dan kaitannya dengan kami yang tinggal di Amerika. Mohon masukan atau nasihat dari Ustaz bagaimana menghadapi anak-anak kami, mendidik anak-anak kami tentang tauhid.
Kebetulan di tengah-tengah keluarga kami dan masyarakat di sini banyak anak yang menjelang teenager, menjelang anak Uber. usia balik, Ustaz. Ya. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi wa ba'd. Ada ungkapan menarik para jamaah dari para ulama kita. Dikutip oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau Tarbiyatul Aulad. Salahul abna bi salahil aba. Kebaikan anak, kesolehan anak itu dilihat dari kesolehan orang tuanya. Jadi kalau pertanyaannya, ini jawaban singkat ya. Kalau pertanyaannya bagaimana caranya kita mengarahkan anak-anak yang masih usia puber? Jawabannya apa? Jawabannya adalah mulailah dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ayahnya soleh, mamanya solihah, insya Allah anaknya akan soleh. Kenapa insya Allah? Ya ini bagian usaha dari manusia dan doa. Memang Nabi Nuh anaknya kafir. Nabi Lot istrinya termasuk yang diadab. Ya, sejenis. Rasulullah SAW pamannya. Musa sepupunya Korun. Begitu kan? Ya jamaah. Jadi kita berusaha dari diri kita. Makanya di surat At-Tahrim itu ayat yang ke-6, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi mulailah dari diri kita, kemudian keluarga kita. Kita harus mulai rajin belajar. Kita tunjukkan dalam sikap perilaku kita, perbuatan kita. Ya. Kemudian yang kedua, memilih tempat belajar yang baik. Karena ilmu ini adalah keislaman kita. Kalau kita salah menempatkan di mana dia belajar, akan berisiko pada kesalahan pada Islamnya dia. Akan rusak dia. Kenapa? Karena ilmu yang dipelajari salah. Nah, seperti yang tidak. Tapi bagaimana merealisasikan tauhid? Di papan tadi, ilmu. Lah kalau dia belajar ilmunya salah gimana? Yang dia pelajari bukan tauhid, yang dipelajari bukan Quran, hadis, yang dipelajari bukan sumber yang akurat, yang benar, berarti agamanya rusak. Di mana dia belajar? Sama siapa dia belajar? Apa yang dia pelajari? Yang ketiga, lihatlah lingkungan dia. Dengan siapa dia bergaul? Sama siapa dia bergaul? Dahulu dia seorang yang alim. Anak saya dulu Ustadz, ini kisah nyata. Anak saya dulu Ustadz, cewek, jilbab, pakai jilbab syar'i. Jilbab syar'i sudah. Ngaji Quran lancar, hafal beberapa juz, luar biasa. Bahkan kasus yang lain, anak saya hafal 15 juz Ustadz. Yang ini laki. Itu dua-duanya, ada laki ada perempuan. Hafal Ustadz. 15 juz, yang cewek pakai jilbab syar'i, sudah ngaji apa dia, hafal beberapa juz. Lalu dia kuliah, salah di mana dia belajar? Salah apa yang dia pelajari? Salah dengan siapa dia belajar? Tempat, apa, dan siapa yang ngajarin dia? Salah dia, masuk di satu kampus, memang kampus sangat favorit, ini number one di Indonesia sudah kampusnya ini. Salah tempat kuliah, salah kampus, salah guru, salah ilmu yang dipelajari. Apa yang terjadi? Tahap demi tahap, ini anak akhirnya murtad, masuk Kristen. Ibunya nemui saya sambil nangis-nangis, sudah gak bisa berbuat apa-apa. Anak yang satu tadi yang hafal 50 juz, yang 15 juz, yang 15 juz tadi, apa yang terjadi jamaah? Jangankan murojaah mengulang hafalannya, sholat saja sudah kagak. Dulu dia rajin ke masjid, sekarang main narkoba, jualan lagi, sudah kecanduan, jualan. Ini semua kenapa? Apa itu orang tuanya tidak memulai dari dirinya? Orang tuanya kemana? Orang tuanya cuek.
Yang penting dikasih makan, sandang, papan, pangan. Orang tuanya sendiri nggak peduli. Yang kedua, orang tuanya nggak perhatian dengan belajarnya dia, ilmunya dia nggak perhatian. Orang tua yang juga nggak perhatian dengan siapa dia bergaul. Perhatikan ini jamaah. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu watak dan perangainya tergantung sama temannya. Lingkungan dan pertemanan dia. Banyak juga teman-teman kita yang kita kenal di pengajian di Jakarta sini. Dulu dia tinggal di Inggris. Dia tinggal di Amerika. Justru tobatnya dia kenal Islam, kenal pengajian di negeri-negeri itu. Seperti layaknya ibu-ibu yang di majelis taklim hijau daun. Ini bisa kenal pengajian. Dengan siapa? Kenal dengan ustadz ini. Padahal tempat tinggalnya di daerah seperti itu. Nah, kita bisa berusaha walaupun lokasi kita adalah lokasi yang seperti ini. Jangan kecil hati. Kita bisa. Banyak yang taubat dari lingkungan itu. Ya, banyak yang masuk Islam dari lingkungan itu. Banyak orang soleh di lingkungan itu. Ya, begitulah Ibu. Jangan kecil hati. Tapi tetap perhatikan. Kita harus menjadi yang soleh. Terus ilmu yang kita ajarkan kepada anak. Di mana dia belajar. Apa ilmu yang dia pelajari. Terus siapa guru-guru dia. Kemudian yang ketiga. Siapa lingkungan dia. Lingkungan yang soleh. Pertemanan yang soleh atau tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaannya? Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Silakan teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kapan dulu? Di-unmute. Sepertinya belum ada Ustaz. Ya. Kalau belum ada, saya pergi ke yang di YouTube, Ibu. Yang di YouTube, Masya Allah, ini ada beberapa teman-teman ya yang sudah aktif dan chat ya, mulai dari yang mulai nyapa ya. Jazakumullahu khairan, terima kasih kepada semuanya yang ikut menyapa dan yang menyaksikan acara ini di mana saja. Jazakumullahu khairan, ya cukup banyak di sini yang nggak bisa saya baca satu-satu antara ibu, mbak, sama abang, sama kakak semuanya. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Kemudian ada yang mengirim pertanyaan pula yang lewat YouTube, lewat WA dan sebagainya. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari mereka. Manakah yang harus didahulukan? Berhijrah untuk menjaga akidah. Saya seorang mu'alaf dan pemain musik yang ingin berhijrah. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Bulan lalu ibu saya meninggal dan meninggalkan sejumlah uang yang atas keputusan bersama dengan saudara-saudara saya masih non-muslim hendak digunakan untuk membuka usaha warkop atau resto di halaman rumah peninggalan orang tua. Di tengah perjalanan mematangkan rencana, ada penolakan dari pihak saudara-saudara saya terhadap rencana untuk menyediakan musola di tempat usaha tersebut. Dan juga ada kemungkinan akan tersedia alkohol di tempat itu. Mohon bimbingannya Ustadz, mana yang harus saya utamakan, berhijrah meninggalkan musik dan membuka resto tersebut, atau menjaga akidah saya dan terpaksa tetap bermain musik sampai Allah membukakan jalan lainnya. Barakallahu fiik, Masya Allah, saya sangat senang sekali bisa berinteraksi dengan teman-teman kita yang seperti ini. Begini, hijrah itu apa sih? Nah, sepertinya dari pertanyaan ini belum memahami apa itu hijrah. Kalau nggak salah saya pernah ceramah tentang hijrah sudah berapa setahun atau 2 tahun lalu. Masih ada rekamannya di YouTube. Nah, apa sih itu hijrah? Rasulullah SAW bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Siapakah orang yang berhijrah? Kata Rasulullah SAW. Man hajara ma nahallahu an. Yaitu orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Semua yang dilarang oleh Allah, dia akan tinggalkan. Inilah namanya orang hijrah. Berarti hijrah itu taubat, ya. Berarti hijrah itu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Ya.
Berarti hijrah itu meninggalkan lingkungan-lingkungan di mana dia bermaksiat kepada Allah di situ. Ya. Berarti hijrah itu meninggalkan teman-teman di mana dia dulu berteman dalam konteks kemaksiatan kepada Allah. Iya. Berarti dalam kasus ditanyakan oleh saudara kita ini, hijrah itu apa? Tinggalkan profesi Anda sebagai pemain musik karena itu adalah perbuatan yang haram. Tinggalkan. Itu hijrah yang hakiki. Ya, tinggalkan hijrah Anda. Ketika kita meninggalkan itu semua, berarti kita menyelamatkan akidah. Iya, berarti itu sepaket. Bukan sebuah pilihan, tidak. Saya harus memilih akidah, berarti membiarkan, enggak nyambung. Berarti hijrah itu tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Berarti dalam waktu yang sama, itulah namanya menjaga akidah, menjaga iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini. Tinggalkan itu berarti kita menjaga akidah kita. Dan juga berikutnya, Anda ingin membuka kafe, silahkan, tapi kafenya apa? Maksudnya kafe itu kopi. Dia jualan kopi seperti yang banyak marak ya di mana-mana sekarang jual kafe, buka kafe. Maksudnya jualan kopi dengan berbagai macam, ya ada kopi ini, kopi Aceh, kopi Solo dan kopi macam-macam saya nggak tahu. Ya, dia jualan kopi di situ. Silahkan kalau mau jualan kopi. Tapi kalau dalam artian kafe seperti yang ada di dunia barat ada alkohol, ya jangan. Anda bisa beralasan dan mengatakan bicara secara umum, alkohol dalam konteks agama manapun itu terlarang. Tapi kalau Anda bicara dalam konteks Islam, minta dibangun musola, pasti dia nolak karena dia orang kafir. Tapi kalau Anda mengatakan alkohol itu berbahaya dan dilarang dalam semua agama, dia akan menerima maksiat. Dan undang-undang negara pun sebetulnya menolak itu alkohol. Kita di Indonesia nolak ya penggunaan alkohol kan. Ya, jadi bicaralah dari sisi manfaat dan mudarat. Alkohol sangat berbahaya, merusak generasi dan sebagainya dan sebagainya. Toh dalam semua agama sebetulnya dilarang. Lalu kita mau buka kafe, ya udah buka aja warung kopi. Ya, jual kopi ini, latte lah, inilah apa macam-macam jenis-jenis kopi itu ya. Dengan seperti itu, ini jadi kompromi pada akhirnya. Ya, yang jelas kembali ke diri Anda sendiri. Mulailah dari diri Anda sendiri. Tinggalkan semua maksiat, tinggalkan profesi Anda untuk menjaga keimanan kita dan akidah kita. Wallahu a'lam, jazakallahu khair. Ada pertanyaan dari saya, kerja supir pribadi tapi bos saya pegawai bank. Bagaimana hukum gaji saya? Ya, bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Bagaimana hukum gaji saya? Ya, lebih baik Anda tinggalkan pekerjaan itu karena penghasilan bos Anda murni dari yang haram. Kecuali bos Anda ada penghasilan yang lain selain dari bank. Tapi kalau murni bank, ya nggak boleh. Anda harus meninggalkan. Ini bagian dari hijrah yang tadi itu. Hijrahlah. Yakinlah Anda meninggalkan itu karena Allah. Yakinlah Anda meninggalkan itu karena Allah. Pasti Allah akan memberikan ganti buat Anda. Ya. Pertanyaan berikutnya yang di atasnya tadi. Bagaimana ya kita menyikapi banyaknya dari keluarga hatinya itu sudah banyak yang mati. Suka ghibah, orang kemungkaran, susah nasihat. Sedangkan alhamdulillah faham anak agama, anak merasa berat tinggal tengah keluarga. Ya, bismillah, alhamdulillah, hebat. Jangan tinggalkan keluarga Anda. Itu keluarga Anda. Anda tetap punya kewajiban untuk silaturahim. Ya, Anda punya kewajiban untuk apa? Silaturahmi. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Nasihati mereka. Nasihati terus, nasihati. Anda bisa kirim ceramah pendek, Anda bisa kirim artikel pendek, Anda bisa kirim buku-buku. Nasihati terus, nasihati terus. Yang ketiga adalah apa? Doakan kepada Allah. Dan jaga diri agar Anda tidak terpengaruh oleh lingkungan mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh tim dalam keadaan sehat. Amin. Dan semoga kita semua dijaga kesehatan kita oleh Allah.
Mau tanya di luar tema Ustaz, apa hukumnya wanita muslimah yang menikah dengan orang kafir? Sekarang mereka ada masalah dan tampaknya ingin mengakhiri hubungan. Ya alhamdulillah wa ba'd, tidak boleh. Pernikahannya tidak sah, haram. Mohon maaf. Ya saya salah paham. Perempuan apa ini? Sebentar. Wanita muslimah menikah dengan orang kafir. Iya benar, tidak boleh, haram ya. Tidak boleh, ini perkawinan yang beda agama, ya haram, tidak sah perkawinannya. Kalaupun terjadi itu akan menjadi perbuatan zina sepanjangnya. Na'udzubillah. Terus bagaimana? Tobatlah kepada Allah dengan cara akhiri pernikahan itu. Tobatnya adalah mengakhiri pernikahan itu. Ya. Kemudian berikutnya dari Deliana, 23 tahun, asal Sukabumi. Neng, ya Sunda, Masya Allah, jazakillah khair. Apa hukumnya menjual barang yang didapat gratis dari giveaway? Dengan dalih barang yang dapat itu tidak dibutuhkan, makanya dijual kembali. Sedang giveaway itu sesuatu yang umum sudah diberitahukan. Enggak apa-apa, ya enggak ada masalah, itu sudah menjadi milik Anda. Ya, enggak ada masalah. Barang yang sudah dihadiahkan itu sudah menjadi milik Anda boleh menjualnya, Anda mau ngapain boleh, silahkan. Pertanyaan berikutnya dari saudari Yena. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin menuju surga tanpa hisab. Masya Allah. Kita semua kepengen menuju surga tanpa hisab. Pengen. Ayo terus belajar. Ayo tambah keimanan. Ayo terus bertauhid kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Jangan bid'ah. Kita tinggalkan maksiat. Tapi rasanya kok nggak mungkin karena dosa saya banyak. Jadi saya berharap menuju surga. Tidak boleh Mbak Yena, tidak boleh kita berpikir seperti itu ya. Rasanya nggak mungkin, tidak boleh. Berarti kita ini berprasangka buruk. Ya, berarti kita berprasangka buruk ya. Kita harus berprasangka baik. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Ya, jangan kalian itu wafat melainkan kalian dalam kondisi husnudzan kepada Allah. Oh iya, nanti insya Allah ada ceramah voice pendek-pendek di yang mereka yang tergabung di grup WA ataupun di Instagram tentang bagaimana akhir sebuah kematian. Serem ya. Akhir dari kematian. Nanti ada serialnya. Udah disiapkan materinya ya. Tapi untuk di-share yang di grup WA atau grup Instagram saja. Silakan bergabung di situ. Ya, janganlah seseorang wafat melainkan dia berprasangka baik. Prasangka baik itu apa? Prasangka baik itu adalah keinginan untuk masuk surga. Prasangka baik itu adalah takut tidak mau masuk neraka. Sehingga prasangka baik yang seperti ini mendorong dia untuk tidak syirik, tidak bid'ah, tidak melakukan maksiat. Dia akan terus menjadi seorang hamba yang melakukan ketaatan. Ya. Harus pede, berani. Berani apa? Berani melakukan ketaatan, berani meninggalkan maksiat. Ya. Terus punya prasangka baik, yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah mengampuni semua dosa kita. Kita takut masuk neraka, takut masuk neraka. Ini yang harus kita bangun. Jangan menjadi kerdil dengan bisikan setan. Kayaknya saya nggak bisa deh. Nggak boleh, dosa itu ya. Tidak boleh, tinggalkan perasaan yang buruk seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf atas error-error ya, lampu mati dan sebagainya dari diri kita semua. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.